sama-sama mau fokus di hadirat Tuhan, kita sama-sama mau rendahkan hati kita. Bersyukur untuk hari ini kalau Tuhan boleh berikan kita kesempatan di pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita mau rendahkan hati kita. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Ini kami ya Tuhan, lingkupi kami Tuhan. Kami siap Tuhan mendengar firman-Mu. Kami siap memuji nama-Mu Tuhan. Lingkupilah tempat ini Tuhan. Lingkupilah diri kami Tuhan. Ajar kami untuk fokus dan tunduk di hadapan-Mu. Saudara-saudara jemaat, sahabat muda yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memulai ibadah kita dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom. Hari ini aku sungguh bersuka cita karena walaupun masih secara virtual, kita masih bisa bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama. Mungkin teman-teman ada yang lagi bersama keluarga, atau bersama pasangannya, atau mungkin juga seorang diri, atau mungkin saat ini teman-teman beribadah di pagi hari, siang hari, ataupun juga malam hari. Dengan siapapun dan kapanpun teman-teman beribadah saat ini, itu pasti tidak akan mengurangi semangat dan sukacita kita. Karena aku yakin dan percaya kalau teman-teman di rumah juga semangatnya sama nih kayak aku. Kita mau sama-sama memuji nama Tuhan, Tuhan kita yang sungguh luar biasa, Raja di atas segala raja. Aku mau undang teman-teman bangkit berdiri, kita mau angkat pujian. Bagaimanapun keadaan teman-teman pagi hari ini, aku mau ajak teman-teman, kita mau sama-sama bersuka cita, kita mau angkat suara kita nyanyikan. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Berikan senyuman ke kanan, ke kiri, ke semua anggota keluarga di rumah. Kita tunjukkan sukacita kita. Mari nyanyikan. Nyanyikan kasih Yesus, gaungkan sukanya, maklumkan nama Yesus. Gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Suka bagaikan surya
Sebagai manusia yang memiliki keinginan daging dan egonya masing-masing, seringkali apapun yang kita lakukan, kita katakan, bahkan kita pikirkan tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Tidak terbatas betapa besar dan betapa banyaknya dosa dan pelanggaran kita, tetapi Allah kita Allah yang luar biasa. Ia mau turun ke bumi untuk menyelamatkan kita. Kita disebut sebagai anak-anak Allah. Tapi sebenarnya apakah kita pantas untuk disebut sebagai anak-anak Allah? Mengingat begitu besarnya pelanggaran-pelanggaran yang telah kita lakukan. Tapi karena Allah kita Allah yang luar biasa, Ia mau menebus dan menyelamatkan dosa kita. Saat ini aku mau ajak teman-teman, kita mau sama-sama tunduk di hadirat Tuhan. Kita sama-sama mau mengaku dosa kita, mau mohon ampun atas setiap yang kita lakukan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, ini kami Tuhan dengan kerendahan hati kami. Kami mengaku Tuhan kalau di dalam kehidupan kami seringkali Tuhan mengecewakan hati Engkau. Kami seringkali Tuhan melukai hati Engkau melalui perkataan kami, perbuatan kami, bahkan hal-hal yang ada di dalam pikiran kami Tuhan. Tuhan, kami mohon ampun atas setiap pelanggaran dan dosa kami. Ya Roh Kudus, pimpin kami supaya di setiap langkah dan di setiap detik hidup kami boleh melakukan, kami boleh mengatakan, kami boleh memikirkan apapun yang seturut dengan kehendak-Mu, apapun yang boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah kami dengan setiap pelanggaran dosa kami. Ampuni kami dan tuntun kami. Amin. Kepada kita diberikan berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Untuk hari ini, berita anugerah dan petunjuk hidup baru diambil dari Mazmur 107 ayat 1 sampai 2. Mazmur 107 ayat 1 sampai 2. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Biarlah itu dikatakan oleh orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan. Dosa kita sungguh besar, tetapi kuasa Allah dan kehebatan Allah sungguh lebih besar daripada dosa kita. Aku mau ajak teman-teman, kita mau menyembah Allah kita yang luar biasa, Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama. What a beautiful name. Your hidden glory.
Jemaat muda yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah, Bapa kami di dalam sorga, saat ini anak-anak-Mu akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Tolonglah kami supaya kami bukan hanya mengerti, tetapi kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Mari Tuhan, Kau berfirman, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon pertolongan Roh Kudus. Amin. Sahabat muda yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dalam Markus 9 ayat 38 sampai dengan 50. Markus 9 ayat 38 sampai dengan 50. Demikianlah tertulis di dalam Alkitab. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi nama-Ku dapat seketika itu juga mengumpat Aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya tidak jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami oleh api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Itulah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita hidup di zaman yang maju dan modern. Dan salah satu ciri zaman yang maju dan modern itu adalah persaingan. Kadang-kadang memang ada persaingan yang tidak sehat juga, ya. Tetapi persaingan itu selalu ada di tiap zaman yang semakin maju ini. Contoh saja, hotel. Di Indonesia ini tentu banyak sekali hotel. Hotel itu pasti bersaing satu dengan yang lain supaya dapat orang yang menginap di hotel itu. Entah gedungnya diperbaiki, tempat tidurnya dibuat senyaman mungkin, ada hiburan-hiburan dan sebagainya. Dan masing-masing hotel itu mengadakan acara-acara yang saling bersaing satu dengan yang lain untuk memikat peminatnya. Di dunia otomotif misalnya gitu ya. Misalnya ketika Yamaha mengeluarkan model tertentu, cc tertentu dengan gaya yang hebat sekali, tentu Suzuki tidak mau tinggal diam. Dia pasti juga akan melakukan yang dianggap lebih baik, yang bisa bersaing dengan motor Yamaha. Dan masih banyak lagi di televisi, koran, radio, dunia kuliner,
mode dan sebagainya, banyak sekali memiliki situasi di mana bersaing satu dengan yang lain, dan kadang-kadang saya katakan persaingan itu tidak sehat. Misalnya menjiplak produk orang lain yang mirip lalu diakui sebagai produk yang asli padahal palsu. Jadi sekarang ini banyak juga produk-produk yang aspal ya, kelihatannya asli tapi sesungguhnya palsu karena persaingan-persaingan semacam itu. Saudara-saudara, di bacaan kita menceritakan tentang Yohanes yang tidak suka atau jengkel atau mungkin juga marah ketika melihat orang yang berhasil mengusir setan demi nama Yesus. Kenapa dia mencegah? Kenapa dia jengkel? Karena mungkin Yohanes merasa bahwa hak untuk mengusir setan itu adalah haknya para murid. Karena Yesus pernah mengatakan, misalnya kita baca dalam Matius 10 ayat 7 dan 8a, Tuhan Yesus pernah ketika mengutus muridnya yang ke-12 itu, Tuhan Yesus mengatakan supaya mereka saya bacakan, pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Jadi mungkin Yohanes merasa bahwa mengusir setan, menyembuhkan orang sakit itu bukan haknya orang lain, tetapi haknya murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Tetapi jawab Yesus terhadap apa yang dikatakan oleh Yohanes itu mengejutkan. Yesus mengatakan bahwa di ayat 39, jangan kamu cegah dia. Artinya jangan dicegah kalau orang lain mengusir setan demi nama Yesus. Ada 3 alasan kenapa tidak boleh dicegah. Yang pertama, kalau orang itu mengusir setan demi nama Yesus, artinya bahwa orang itu percaya kepada Yesus sehingga dia berhasil mengusir setan. Sebab tidak mungkin orang yang sama dia mengatakan percaya kepada Tuhan Yesus, tapi di sisi yang lain dia menyangkal Tuhan Yesus atau mengumpat Tuhan Yesus. Tidak mungkin. Jadi mungkin saja bahwa orang itu memang bukan murid Yesus, tapi mungkin saja murid Yohanes Pembaptis misalnya. Karena murid Yohanes Pembaptis juga punya murid. Atau orang lain lagi gitu ya. Nah jadi ketika ada orang yang mengusir setan demi nama Yesus, berarti orang itu percaya kepada Yesus. Dan tidak mungkin orang yang percaya Tuhan Yesus sekaligus dia juga mengumpat. Lalu kemudian yang kedua, Tuhan Yesus mengatakan di ayat 40, barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Artinya kalau ada orang lain juga melakukan kebaikan, orang lain mengusir setan, orang lain mungkin memberi makan banyak orang, berarti orang-orang itu sejalan dengan yang kita lakukan sebagai murid-murid Yesus. Jangan ditolak. Kalau mereka tidak melawan, tidak menentang kita, berarti dia ada di pihak kita, sejalan kita, sevisi kita. Jadi jangan ditolak gitu. Dan yang ketiga, di ayat 41, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Iya, kalau ada orang entah apapun agamanya, entah apapun sukunya, ketika dia memberikan secangkir air atau memberikan apapun lah gitu ya kepada kita yang murid Yesus, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, pasti Tuhan itu juga mau memberi upahnya atas kebaikan orang itu. Jadi artinya apa? Tuhan Yesus pun juga memperhatikan orang-orang yang menolong kita, sekalipun dia tidak seagama, sekalipun dia tidak sekelompok dengan kita. Nah, jadi dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa Tuhan Yesus menghendaki murid-muridnya tidak merasa sombong gitu ya, tidak merasa sombong bahwa ini hak saya, ini milik saya, ini hanya kita yang boleh melakukan, sedangkan orang lain tidak boleh. Nah, itu kalau dia mencegah, Yohanes mencegah orang itu menyembuhkan, mengusir setan demi nama Tuhan Yesus, berarti seakan-akan Yohanes menghalang-halangi orang yang akan disembuhkan itu menerima kebaikan yang dari Tuhan. Nah, seperti itu mestinya tidak boleh dilakukan. Jadi kalau ada orang lain melakukan kebaikan, ya jangan dihambat gitu loh. Nah,
Sobat muda yang dikasih oleh Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini menurut saya berpusar atau berinti kepada bagaimana seharusnya kita menjadi murid Yesus. Bagaimana kita memiliki kualitas sebagai murid Yesus. Ada 3 hal. Yang pertama adalah diperlukan kerendahan hati sebagai anak-anak Tuhan. Ayat 38 sampai dengan 42 tadi. Dengan kesediaan menerima orang lain, mengakui apa yang dibuat oleh orang lain, dan bahkan juga dikatakan di ayat 42, kita pun juga diminta untuk menghargai anak-anak kecil. Ya, anak-anak kecil itu bisa juga ditafsirkan barangkali orang yang miskin, orang yang memang anak yang masih usia anak-anak, ya, atau mungkin juga anak kecil itu barangkali bisa dibayangkan juga kelompok minoritas gitu ya. Jadi kalau mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, sekalipun mereka kecil, sekalipun mereka miskin, sekalipun mereka sederhana, mereka itu harus dihargai. Ya, kita mesti memiliki kerendahan hati untuk memeluk mereka, menerima mereka sebagai sesama orang-orang yang mendapat karunia Tuhan, berkat Tuhan, kemurahan Tuhan, keselamatan yang dari Tuhan. Nah, lalu kemudian kita hidup tentu di tengah-tengah masyarakat yang majemuk ya, dengan berbagai karakter, berbagai kriteria di dalam masyarakat ya, dan justru dalam situasi yang majemuk itu kita juga mesti menghargai perbedaan-perbedaan, kita mesti menghargai setiap orang sebagaimana Tuhan Yesus juga sudah memerintahkan kepada kita untuk mengasihi siapapun ya, mengasihi sesama sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Diperlukan kerendahan hati semacam itu. Nah, kalau berbicara tentang kerendahan hati, tentu contoh yang paling jelas adalah Yesus sendiri, yang sekalipun dia adalah Allah, tapi dia mau merendahkan diri menjadi manusia dan melayani dan bukan dilayani. Yang kedua, murid-murid Tuhan Yesus dipanggil untuk menjaga kekudusan hidup. Ya, kekudusan hidup. Hidup adalah tujuan hidup kita adalah untuk melayani Tuhan dan tentunya melayani sesama. Dan dalam situasi semacam itu, tentu kita diingatkan bahwa kita mesti berpegang pada firman Tuhan itu, supaya hidup kita tetap hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, hidup yang kudus. Tadi dikatakan bahwa lebih baik ayat 43 misalnya, kalau tanganmu menyesatkan, lebih baik tanganmu itu dipotong, tetap lebih baik lebih baik engkau masuk ke dalam hidup, masuk dalam kerajaan Allah dengan tangan kudung daripada utuh tanganmu. Atau secara sederhana dikatakan begini, kamu hidup di dunia ini memilih seperti apa? Kamu hidupmu baik, berhasil, kaya, tubuhmu sehat, tetapi hidupmu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Atau kamu hidup sederhana, mungkin hidup miskin, hidup berkekurangan, pas-pasan, mungkin wajah kita juga tidak bagus, tetapi kita menjadi anak yang diberkati oleh Tuhan. Kita taat di dalam ketaatan kepada Tuhan. Pilih mana? Kita jadi orang kaya, sukses, hebat, dihargai orang lain, tetapi karena korupsi, karena melakukan kejahatan. Atau kita pilih hidup sederhana, pas-pasan, tetapi kita hidup dalam jalan yang benar. Tentu kita pilih yang terakhir. Kita mungkin hidup kita sederhana, kita hidup pas-pasan, tetapi hidup kita di jalan Tuhan. Hidup yang kudus, yang dikhususkan untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan. Nah, tadi dikatakan, mendingan kamu tanganmu kudung, dipotong, kakimu dipotong, matamu dicungkil, tetapi kamu tetap hidup dalam kerajaan Allah, daripada kamu sehat, kamu tubuhmu utuh, tetapi kamu masuk dalam neraka. Tadi dikatakan bahwa ulatnya tidak mati, ada api yang mengerikan. Jadi saya kira itu intinya, hidup yang kudus.
Tuhan tidak menghendaki kesempurnaan tubuh kita, fisik kita, tetapi Tuhan menghendaki hidup kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, di ayat 49 dan 50, di sana ditegaskan bagaimana anak-anak Tuhan, murid-murid Kristus mesti terbuka untuk menerima pembaharuan. Di dalam ayat 49 dan 50 itu, Tuhan Yesus berbicara tentang garam dan api. Menarik ini di sini dikatakan. Ayat 49 bisa dikatakan. Karena setiap orang akan digarami dengan api, digarami dengan api. Ada garam dan api. Saudara-saudara, garam itu menempati tempat yang istimewa. Di dalam setiap persembahan yang diatur oleh orang-orang Yahudi mesti ada garam. Garam itu simbol kemurnian. Garam itu simbol kebaikan. Garam itu sesuai juga dengan fungsinya mendatangkan kebaikan, katakanlah gitu ya, bagi umat manusia. Nah, jadi kalau dalam persembahan itu ada garam, itu menunjukkan kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan. Nah, tentu ketika kita dipelihara oleh Tuhan, ketika kita cukupkan segala kebutuhan kita oleh Tuhan, maka kita pun juga harus hidup baik. Makanya Tuhan mengatakan kamu harus ada garam di dalam dirimu. Kemudian tapi kenapa api? Api juga fungsinya sebenarnya juga tidak selalu dalam arti negatif. Api itu bisa positif ya. Api itu memurnikan. Seperti emas yang diambil dari tanah, dimurnikan, dibakar, supaya dipisahkan emas itu dengan unsur-unsur yang lain, dipukul, digembleng, dipanaskan lagi, sehingga dia menjadi emas murni. Jadi hidup kita itu perlu juga digembleng, dimurnikan, ya, supaya hidup kita menjadi lebih berkualitas. Makanya di ayat 50, garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Jadi kalau kita tidak bersedia menjadi garam atau digarami oleh Tuhan atau dimurnikan dengan api, ya nggak ada gunanya gitu kan. Maka di ayat yang terakhir, 50 bagian terakhir, hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Jadi bukti bahwa kita adalah memiliki garam di dalam hidup kita, punya kesucian, punya kemurnian, punya nilai-nilai yang positif, hidup kita berdamai dengan semua orang. Kalau tadi Yohanes seakan-akan dia memusuhi orang yang mengusir setan demi nama Yesus, Yesus sudah mengingatkan, kamu harus mau berdamai dengan siapapun, dengan orang lain yang mungkin tidak sekelompok dengan kita. Nah, sobat muda yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini saya pikir sangat inspiratif, sangat menginspirasi kita bagaimana kita harus hidup sebagai anak-anak Tuhan. Kita ditempatkan di tengah-tengah dunia yang majemuk dengan berbagai-bagai macam model orang, situasi yang berbeda, dari suku, ras, agama, dan sebagainya. Dan justru kita dipanggil untuk berdamai dengan semua orang. Kalau mereka itu tidak melawan kita, kalau mereka itu melakukan kebaikan kita, mereka ada di pihak kita. Nah, oleh sebab itu, mari kita pegang firman Tuhan ini, supaya kita dapat menjalankan tugas panggilan kita yang istimewa. Saya ingin mengakhiri renungan ini dengan firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, imam-imam yang melayani raja, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita sudah dikeluarkan dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita sudah menjadi milik Tuhan. Dan kita dipanggil untuk menjadi milik Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tadi dikatakan mau merendahkan diri, menjaga kekudusan hidup, dan juga kita siap diperbaharui oleh Tuhan. Dan dengan demikian kita melalui hidup kita, melalui tubuh kita
kita dapat memuliakan Tuhan, dapat melayani Tuhan di tengah-tengah dunia, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi murid Tuhan, menjadi imam-imam yang melayani Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus menolong kita. Amin. Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Kita memperbarui iman percaya dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk kembali. Begitu besar kasih dan berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita bangun di pagi hari, sampai kita tertidur lagi di malam hari, itu semua karena berkat dan kasih karunia-Nya. Semua hal di kehidupan kita, dari hal yang paling sederhana sampai hal-hal yang paling besar, itu juga karena kasih karunia Tuhan. Dan berkat di atas segala berkat, yaitu keselamatan yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita semua. Hari ini kita mau memberikan persembahan. Nats persembahan hari ini terambil dari Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Untuk persembahan, teman-teman bisa mentransfer ke nomor rekening yang ada di layar teman-teman semua. Kita angkat pujian-pujian berkat. Hujan berkat dan tercurah, itulah janji kudus, hidup segar dari surga, dan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas pernyataan yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Ya Bapa, tadi kami juga telah memberikan persembahan, berkati pengelolanya Bapa. Apa yang kami berikan dapat menjadi persembahan yang harum bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu, dan kiranya juga bisa memperluas kerajaan-Mu Bapa. Ya Bapa, kami juga ingin bersyukur atas ibadah yang telah berjalan dengan lancar. Tak lupa kami juga ingin berdoa untuk ibadah pemuda remaja selanjutnya Bapa. Kiranya Engkau berkati juga kualitas dan kuantitas jemaatnya.
Ya Bapak, berkati juga persekutuan pemuda dan remaja supaya bisa semakin erat dan bertemu bersama dalam nama-Mu saja Bapak. Ya Bapak, kami juga ingin berdoa bagi teman-teman kami, terutama untuk pergumulan mereka Bapak. Kami juga ingin berdoa bagi teman-teman kami yang mundur dari persekutuan Bapak. Kiranya Engkau berkati dimanapun mereka berada sekarang Bapak. Berkati Komisi Pemuda dan Remaja juga Bapak. Berkati juga jemaat mudanya, pengurusnya, dan program kerjanya ya Bapak. Kami juga ingin berdoa untuk gereja kami Bapak, pendeta-pendetanya, Pendeta Joko, Pendeta Rudi, dan Pendeta Adel, dan beserta keluarga mereka Bapak. Berkati juga majelis dan jemaatnya Bapak, program-program gereja dan pertumbuhan gereja di tengah-tengah lingkungan ya Bapak. Berkati bangsa negara kami Bapak, berkati pemimpinnya, agar pemimpinnya bisa mengemban tugas mereka dengan baik dan sesuai dengan rencana-Mu saja Bapak. Berkati juga rakyat-rakyatnya, keadaan politik, serta perekonomiannya Bapak. Kami juga ingin berdoa agar pandemi ini bisa segera berakhir Bapak, agar kami juga bisa kembali beribadah bersama di gereja ya Bapak. Doa yang kurang sempurna ini kami tutup dengan doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat muda yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dan melanjutkan ibadah kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tiba saatnya kita untuk kembali ke rutinitas kita masing-masing. Biarlah setiap detik kehidupan kita boleh terus menyerukan nama Yesus, kita boleh memuliakan nama Yesus, kita puji nama Tuhan di setiap kehidupan kita. Kita mau memuji nama Tuhan, kita mau apapun yang kita lakukan semuanya untuk pujian untuk Raja kita yang besar. Tidak ada yang bisa menghentikan kita, apapun itu kita mau terus menyerukan nama Yesus. Kita hari ini kita mau berkomitmen untuk setiap langkah hidup kita boleh menyerukan namanya. Melalui perkataan, perbuatan, pikiran kita memuji Dia di setiap kehidupan kita. Mari sama-sama bangkit berdiri, kita angkat pujian Nothing Gonna Stop Us Now. Sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Oh, oh, oh.
of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me up from the dark. Now I'm running into your light. Chains are crying into dance, but we will praise you now. We praise you now. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Oh, 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 we praise you now. I'll praise you forever. I'll praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I'll praise you forever. I'll praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I'll praise you forever. I'll praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I'll praise you forever. I'll praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Oh, 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 we praise you now. Oh, 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 we praise you now. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.